Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun tempat berada, alhamdulillah kita berjumpa kembali di channel RKP Bahmas ya, YouTube. Mudah-mudahan kali ini ada hal-hal yang bisa kita ambil manfaatnya, insya Allah. Nah, alhamdulillah kali ini kita berjumpa kembali nih. Kedua kalinya, beliau adalah Bu Cahya dari Depok ya, Bu. Ya. Nah, tentunya di kedua kalinya ini kita bisa ambil suatu kesimpulan ini. Insya Allah semangatnya beliau untuk belajar, datang kembali ke RKP Bahmas. Dan ini alhamdulillah 2 hari ini beliau belajar akupresur mata dan pijat bayi ya. Ini luar biasanya semangatnya ya, semangat belajarnya. Kemudian silakan Bu Cahya untuk memperkenalkan diri, kemudian apa motivasinya sampai susah-susah atau semangat untuk datang ke Purwokerto kembali, dan bagaimana kesan dari pelatihan 2 hari. Monggo silakan. Oke, terima kasih Pak Nursin. Alhamdulillah sampai Purwokerto lagi, nggak akan bosan. Mungkin saya belajar di sini. Saya perkenalkan ya, saya Cahya Mulyawati. Biasa untuk sebutan saya itu Coach Aya ya, yang saya bukan seorang terapis fisik ya, saya seorang coach, profesional coach dari Holistic Mindset Coach. Dan di sini saya kenapa sih saya mau belajar terus ke Purwokerto? Basic yang pertama Holistic 1-2 ya, dan kemudian walaupun saya bukan seorang terapis secara fisik, tapi di sini saya pikir ada satu hal-hal poin yang saya harus kuasai. Kayak mungkin kemarin bekam itu sangat diperlukan ya. Yang pertama kemarin ya saya datang ke sini, saya bekam tuh 2 hari. Nah ini saya 2 hari juga di sini saya punya pencapaian tentang akupresur mata dan pijat bayi. Kenapa sih saya termasuk orang yang kepo ya, kalau orang bilang ya, kepo. Jadi untuk masalah ilmu-ilmu tertentu yang saya pikir itu bisa saya kerjakan untuk diri saya sendiri dan maupun keluarga yang utama. Mata, kenapa saya punya mata, silinder saya udah 3 loh gitu. Jadi sempat kemarin agak-agak kena vertigo pas lagi kebanyakan online tuh dari Januari sampai pas Ramadan, hanya karena energi saya nggak naik, dan itu saya nggak tahu solusinya gimana untuk titik-titiknya. Dan kebetulan ada akupresur mata. Dan kedua pijit bayi. Kenapa saya memilih bayi? Kebetulan memang karena pijatan bayi itu tidak mengeluarkan banyak tenaga gitu ya. Nah itu Pak motivasi saya supaya saya nanti bisa banyak menolong anak-anak, karena memang saya kan sekarang itu ada di dunia parenting, relationship dan pendidikan ya Pak. Jadi dimana kalau parenting itu pasti hubungannya sama ibu tuh pasti punya anak. Nah itulah di situ motivasi saya untuk memperkaya diri saya, minimal sekitar saya dulu deh, nanti saya nggak akan jadi seorang terapis yang profesional seperti teman-teman yang belajar di sini ya gitu. Tapi tetap ilmu itu bagi saya harus saya miliki dalam keadaan darurat. Nanti pun saya seperti kemarin dalam keadaan darurat, saya nggak tahu kan, itu kan kayak disentil ya ibaratnya. Kok saya sebenarnya ini di Lebah Mas tuh ada pelatihannya, tapi saya menunggu, dan alhamdulillah itu yang memotivasi saya pada akhirnya. Itu sih Pak. Terus gimana kesannya ini yang 2 hari sudah terlampaui nih? Dan kalau ada kritik saran silakan ya, monggo silakan. Kesan 2 hari dalam mengikuti pelatihan akupresur mata dan pijat bayi. Oke. Kesan untuk akupresur dulu ya Pak ya. Terus terang saya dapat teman-teman untuk sesama belajarnya adalah seorang yang sudah pinter ya, titik-titik, sedangkan saya tuh masih buta. Sebelum berangkat ke sini pun saya kena salah makan gitu ya, gigi saya emang lagi bolong, ini baru mau minggu depan ditambal. Saya sempat komunikasi sama Bapak, sama Pak Puji, terus dikasih tahu titiknya, ya udah buka buku lagi, orang nggak hafal titiknya gitu ya. Dan itu masih jadi satu pertanyaan besar. Dari akupresur ini saya mendapatkan satu ilmu yang ketika saya mengunyah Holistic 1 itu ada yang memang dari Pak Puji belum disampaikan ke saya, dan saya menemukan kemarin
gitu ya, yang pembuluh 8 pembuluh itu loh Pak, gitu ya, pembuluh istimewa itu. Dan kemudian yang 12 dan 8 ya Pak ya. Iya, alur ini perjalanannya Nah, ya. alhamdulillah 12 medan umum. Iya, dan itu kan saya kan baru membaca ya. Mungkin Bapak menerangkannya kan itu bagaimana cara membaca buku holistik 1 ya, percepatan itu, dan saya mengunyah sendiri dan alhamdulillah paham semakin hari. Tapi untuk yang khusus titik itu memang saya nanti mau belajar khusus bab titik, memang itu ya ada di situ. Tapi dari acupressure itu ternyata saya mendapatkan ilmu baru. Itu yang pertama, ilmu titik ya jatuhnya ya, ilmu yang pembuluh jalan oh itu tuh jalannya begini. Terus sama Pak Nursin kemarin sempat dibikinkan yang panah-panah itu loh Pak. Wah itu bagi saya itu satu kesimpulan yang akhirnya saya bisa dapatkan dari perjalanan kemarin saya mengunyah buku holistik 1. Nah itu saya mendapatkan itu 1 titik. Jadi ada perjalanan pembuluh itu, alur meridian itu kemarin Pak. Itu kan perjalanannya di situ saya bolak-balik melihat itu yang pertama ya dari acupressure. Ini baru dari sisi ilmu ininya ya Pak ya, ilmu yang ininya, ini belum pendukungnya belum ya gitu ya, ini baru acupressure. Dan itu, terus kemudian yang di hari kedua pijat bayi, ini ada satu sisi lain ternyata benar tadi yang kata Bu Eriska, tidak sesimpel itu. Ternyata harus banyak yang kita pelajari. Karena ini yang kita hadapi ini, bayi ini bukan orang yang sudah besar, yang sudah sempurna sarafnya. Tapi justru kita harus mempelajari bagaimana si bayi itu supaya nanti dia akan semakin sempurna dalam pertumbuhannya dengan kita memijat itu. Nah itu yang saya dapatkan tadi, dan ini bermanfaat sekali karena sehari dalam lingkungan saya di rumah, saya kan suka mendampingi Posyandu dan Posbindu ya gitu ya. Nah ini mama banget gitu ya berarti ya gitu. Nah ini nih ilmu-ilmu yang kayak begini nih nanti bisa saya sinergikan bersama teman-teman saya nanti di Posyandu dan Posbindu gitu, sehingga bahkan terus terang hak ilmu ya Pak ya yang kemarin kita pelajari ya, itu ketika kita menguasai, tapi saya nggak akan langsung juga karena saya butuh mengunyah lagi. Mungkin saya butuh sekitar 2-3 bulan untuk mengunyah biasanya, karena saya tidak akan gegabah karena pemahaman ilmu itu sangat tinggi ya kalau bagi saya, supaya saya tidak salah memberikan mindset ke orang gitu ya. Nah itu yang saya dapatkan 2 hari itu luar biasa, melebihi dari apa yang saya ekspektasikan, alhamdulillah gitu ya. Dan kemudian hal lain yang saya dapatkan itu ada ilmu-ilmu di luar yang materi pokoknya itu tadi ya, materi yang ke arah kalau kata Pak Nursin, kita jangan belajar dunianya aja, dunia kan udah gitu ya, yuk kita cari yang untuk bekal kesananya. Nah itu bagaimana kita bisa mengemas satu yang diberikan tadi Pak Nursin itu adalah salah satu. Ada beberapa yang tadi Pak Nursin berikan sudah pernah saya berikan, kayak hitung-hitungan kita di dunia tadi ya Pak ya, cuma berapa jam, itu di akhir itu udah pernah. Tapi yang duluan tadi kayak yang yang kemarin tuh ya Pak ya, yang lumayan lah gitu ya. Adab terutama itu yang itu yang saya bilang adab itu ternyata di Islam itu luar biasa sudah ada. Saya mendapatkannya dari ilmu yang tidak berdalil dan tidak berhadis jatuhnya ya, tidak ada dalil gitu. Dan itu yang membuat saya mendapatkan akhirnya, karena untuk mencari sendiri saya terus terang aja saya bukan bidangnya. Tapi ketika saya sudah diberikan ini loh ada dalilnya tentang adab, dan ini yang mungkin akan saya kasih oleh-oleh untuk keluarga saya dulu ya pastinya gitu di rumah, saya berikan oleh-olehnya nanti gitu. Dan ini seperti biasa pasti nanti kalau saya pulang dari sini saya akan ditanya oleh-oleh ilmunya apa, bukan oleh-oleh berbentuk itunya. Itu Pak dari kesannya, kemudian pesannya apa ya? Jauh lebih bagus banget yang Pak Nursin sampaikan dari sisi slide dan lain sebagainya, udah lebih menarik menurut saya. Cuma mungkin boleh deh Pak dari ilmu agama yang tadi Bapak berikan itu ada kait, karena kita di sini sudah brandnya holistik nih, boleh kalau boleh usul ya, kalau boleh usul. Ada kaitannya dengan holistik Pak gitu. Gitu. Kan tadi ada jalan seorang muslim ya, jalan hidup seorang muslim kan menyampaikan tentang fase ya, fase kelahiran, kematian, kebangkitan. Itu kan kalimat kelahiran itu kan berarti mengingatkan bahwa asalnya kita itu apa sih gitu kan. Dan itu juga insya Allah nyambung sekali dengan konsep holistik lah. Apalagi yang kita mau pelajari adalah bayi kan gitu kemarin. Jadi itu saya senang banget ketika dibuka dan ditutup itu adalah sesuatu hal yang langsung
cross dengan materinya gitu Pak. Jadi enak banget ketika di slide itu nanti sudah ada satu arahnya kayak Bapak bikin alur meridian itu loh. Iya, iya. Nah ini nanti arahnya nih kalau dipijat bayi ke sini nih gitu. Nah ini penciptaan nih kata kita begini nih gitu. Nah itu sudah dibuka dengan pelajaran agamanya, tapi yang sudah pelajaran agamanya itu udah khususon Pak. Iya. Gitu. Jadi nggak umum lagi gitu. Udah khususon ke arah holistik dan materinya akan kita. Itu sih Pak pesannya cuma itu aja, tapi secara keseluruhan saya sudah alhamdulillah puas. Jadi memang saya selalu mengagendakan ketika datang ke Purwokerto itu sekali merengkuh dayung 2-3 pulau tercapai. Pendalaman materi dapat, dua sisi tematiknya dapat juga. Nah itu jadi nggak sia-sia, nggak ada yang sia-sia sih sebenarnya kalau kesini. Gitu. Tapi maksudnya akan lebih berisi lagi gitu, nggak hanya satu. Ada pesan untuk mungkin masalah luas, teman-teman terapis, atau calon-calon klien ya, atau pasien, atau apa teman ngobrol apa tadi bahasanya? Mungkin belum, tunggu aja. Satu waktu saya akan launching tentang teman ngobrol. Yuk ngobrol dengan Coach Aya. Bukan cuma menyelesaikan masalah dari satu sisi, tapi kita akan menyelesaikan masalah itu dari secara holistik. Gitu ya, jadi bukan cuma mentality dipisah dengan physically, tapi kita yuk ngobrol dengan secara holistik. Jangan lupa holistik di sini adalah holistik yang berbeda, tidak seperti holistik yang banyakan orang. Silakan buka aja tentang LKP Lebah Emas, tentang Holistik TV gitu ya, tentang apa namanya Master Holistik, tentang Sahabat Holistik, di situ ada semua, tentang apa Bekam TV ya Pak ya, ada lagi gitu ya. Dan itu semua itu maksudnya itu adalah cantolan ilmu holistik saya. Jadi Bekam Holistik juga ada. Ya, Bekam Holistik ya itu. Jadi pesan saya holistik yang ada di sini bukan holistik seperti biasanya. Kenali holistik Lebah Emas melalui channel-channel yang udah ada tuh. Itu sih pesan saya ke teman-teman semuanya. Jadi jangan bosan-bosan kalau ada sesuatu hal yang ingin diobrolin, hubungin saya. Insya Allah saya akan menjadi teman ngobrol, bukan ngobrol biasa, tapi kita ngobrol menyelesaikan masalah secara holistik. Baik Bu Misa, Masya Allah ini ya, khususnya di sekitar wilayah Depok ya. Barangkali ada keluhan-keluhan, insya Allah beliau ya Bu Cahya ini datang sajalah ya, minta solusinya gimana, dan tentunya harus tahu nomor HP dan alamat Bu ini. Monggo silakan disampaikan ya, untuk nomor HP diulang, kemudian alamat lengkapnya. Monggo. Oke, teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik semuanya yang mau ngobrol dengan saya, boleh silakan hubungi saya di 0812 8707 3405 kalau mau secara online. Silakan bisa lewat WA atau kita berzoom ria kalau zaman sekarang. Tapi kalau yang mau datang pun rumah saya terbuka. Saya di Perumahan Villa Permata Santi, Blok E nomor 2. Kelurahannya Rangkapan Jaya Baru, kecamatannya Pancoran Mas, Depok. Untuk lebih enak lagi titik poinnya, rumah saya dekat Masjid Kubah Mas. Jadi kalau yang mau berkunjung ke rumah saya silahkan mampirnya ke Masjid Kubah Mas. Tapi tujuannya tetap berkunjung ke rumah saya ya, bukan tujuannya ke Kubah Mas ya. Jadi mampirnya yang ke Kubah Mas, tujuannya ke saya. Gitu aja Pak. Baik, demikian pemirsa yang senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, mudah-mudahan perbincangan dengan Bu Cahya ini ada manfaat yang bisa kita ambil ya insya Allah, dan silakan datang aja ke tempat kediaman beliau ya, dan HP sudah disampaikan, maka kurang lebihnya mohon maaf. Ya, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.